Saudaraku, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam dunia ini ada banyak hal terjadi yang seringkali membuat kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, akan maksud Tuhan. Salah satu contohnya adalah kisah kehidupan Abby dan Brittany. Abby dan Brittany adalah sepasang kembar yang lahir ke dunia ini pada bulan Maret 1990. Mereka adalah kembar Siam, tetapi bukan kembar Siam biasa. Mereka sepasang yang hanya punya dua lengan, dua tangan, dua kaki, tetapi hanya satu tubuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kelahiran Abby dan Brittany ini sempat mengejutkan para dokter, bahkan orang tua mereka. Mengapa? Karena sebelumnya ketika di USG, dokter tidak menemukan adanya ciri-ciri atau tanda-tanda kalau mereka akan lahir kembar. Dan ini mengejutkan orang tua, bahkan para dokter, ketika Tuhan mengizinkan Abby dan Brittany lahir ke dunia. Tetapi hal yang luar biasa, saudaraku yang terkasih, kelahiran mereka disambut dengan penuh sukacita oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak menginginkan Abby dan Brittany dipisahkan melalui operasi. Mereka menyambut dengan sukacita. Dan ketika Abby dan Brittany ini mulai bertumbuh, mereka juga tidak mau dipisahkan. Mereka mau hidup bersama-sama dengan tubuh yang sama, walaupun sempat ada kekhawatiran, walaupun ada kecemasan, ada keraguan-raguan, ada ketakutan, karena kehidupan mereka yang tidak normal menyebabkan ada banyak orang juga yang memandang rendah. Ada banyak orang yang memandang negatif terhadap Abby dan Brittany. Namun walaupun demikian mereka melewatinya bersama-sama. Sekalipun mereka hanya punya sepasang tangan dan kaki dengan satu tubuh, dua kepala, mereka tidak memandang rendah dirinya mereka. Mereka tidak pesimis. Mereka menyambut sukacita apa yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Mereka tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan masalah dan situasi. Mereka memandang sebagai ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Dan hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abby dan Brittany berhasil mencapai impian dan keinginan mereka. Abby dan Brittany menjadi sepasang guru yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Bahkan Abby dan Brittany memiliki acara di sebuah stasiun televisi. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, dua gadis itu membuktikan bahwa segala kesulitan dapat diatasi. Impian dapat diwujudkan jika benar-benar menginginkannya. Mereka membuktikan kepada seluruh dunia bahwa meskipun mereka satu tubuh untuk dua orang, mereka memiliki kehidupan yang aktif, kehidupan yang normal sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka melangkah dengan penuh kepastian. Judul khotbah pada pagi hari ini, melangkah dengan iman. Melangkah dengan penuh kepastian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta pimpinan Roh Kudus menolong kita agar mengerti akan firman pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih
Engkau memberkati kami, menyertai dan menolong menopang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu setia dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami pagi hari ini. Kami rindu dan haus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh kepastian. Orang-orang yang melangkah dengan iman melakukan 3 hal dalam hidupnya. Orang-orang yang melangkah dengan iman melakukan 3 hal dalam hidupnya. Dia mengembangkan pola pikir, cara berpikir yang benar. Yang kedua, dia menetapkan prioritas yang benar dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia mengembangkan sikap seorang pemenang. Dia mengembangkan pola pikir, cara pikir yang benar. Dia menetapkan prioritas yang benar dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia mengembangkan sikap seorang pemenang. Kita akan mulai dengan yang pertama. Orang yang melangkah dengan iman, orang yang melangkah dengan penuh kepastian adalah dia yang mengembangkan cara berpikir yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir yang positif, berpikir yang benar, berpikir yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun juga terhadap kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita, pelayanan kita, maupun juga dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita berpikir yang benar, kalau kita berpikir yang positif, maka kita tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Maka kita tidak akan memandang rendah diri kita sendiri. Kita tidak akan memandang orang lain juga rendah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita hendak melangkah dalam iman, kita kembangkan pola pikir yang benar. Jangan mudah menyalahkan diri sendiri, jangan mudah menganggap diri kita tidak berharga, dan juga jangan mudah memandang rendah diri sendiri. Yesaya pasal 49 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya dan Bapak Ibu Saudara berharga dan mulia bagi Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, dia pasti mengaruniakan segala sesuatu untuk kita dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami kegagalan, jangan lekas merasa gagal. Apalagi merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak berharga. Jangan lekas menyalahkan diri sendiri, karena sekalipun dalam kegagalan, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam kegagalan sekalipun, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukankah firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan. Ada Roh Allah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ada Roh Allah yang membantu kita ketika kita merasa terhimpit, ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita merasa mengalami kegagalan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11. Yefta lahir, ia tidak dihargai oleh keluarganya, dia direndahkan oleh saudara-saudaranya. Tapi firman Tuhan berkata, Yefta berharga di mata Tuhan. Yefta mulia di mata Tuhan. Dunia ini tidak menghargai, tetapi bagi Tuhan, dia adalah seorang pribadi yang berharga. Ketika bangsa Israel mengalami himpitan, mengalami tekanan dari Bani Amon, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tua-tua Israel justru datang kepada Yefta. Tua-tua Israel justru datang meminta pertolongan kepada Yefta. Mereka meminta Yefta agar memimpin bangsa Israel mengalahkan Bani Amon. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yefta? Ini yang perlu kita renungkan. Kita ada dalam masalah, ada dalam persoalan seperti Yefta dan bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Yefta? Hakim-Hakim mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam pasal 11 ayat 11, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Dan sejak itu dia mengalami titik balik keberhasilan, titik balik kesuksesan. Ia mengalami perkenanan dari Tuhan. Di dalam doanya Yefta mengalami perkenanan dari Tuhan. Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadanya. Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada bangsa Israel. Satu hal yang Tuhan minta Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia. Kita tetap setia di dalam doa. Kita tetap setia sujud menyembah mencari Tuhan. Pada waktu kita mengalami persoalan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Inilah kuncinya. Jadi daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri, daripada kita terus-menerus menyalahkan keadaan, daripada kita terus-menerus memandang rendah diri kita, oh aku tidak mampu, aku tidak berharga, aku tidak dikasihi Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku mengalami peristiwa ini, hal ini? Daripada kita terus merasa gagal, mari kita belajar dari teladan Yefta. Kita datang tersungkur kepada Tuhan. Orang yang tersungkur merendah kepada Tuhan, kata-katanya mengandung kuasa. Orang yang tersungkur merendah berdoa di hadapan Tuhan, ia akan menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan surga. Mari berikan hati yang menyembah Bapak Ibu Saudara, hati yang berlutut, hati yang berdoa. Karena kata-katamu akan menggerakkan hati Tuhan. Ini waktunya bagi kita untuk setiap hari kita bawa hidup kita, kita bawa persoalan kita, kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Miliki pola pikir yang benar, berpikir positif, katakan dengan iman, segala sesuatu ada maksud Tuhan, dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.